Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak sekalian dimanapun Anda berada. Nah, dalam podcast kita kali ini yang merupakan edisi perdana dari Racana Uniprima. Nah, podcast kita kali ini kita namakan 1 Jam Bicara 10 Dharma. Nah, adapun tema dalam podcast kita kali ini adalah aktivitas Racana dalam membina karakter mahasiswa di Uniprima. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, langsung saja saya panggil narasumber kita yang pertama, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi anak-anak pramuka yang ada khususnya di Wajo ini, yakni ada Kak Abdul Malik Esos. Ya, silakan Kak. Ya, beliau ini merupakan Ketua DKC sekaligus pembantu pembina dari Racana Uniprima. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya tidak hanya berdua saja, namun ada satu lagi narasumber yang akan saya panggil untuk membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yakni ada Kak Dr. Jamal Qadar, JMSI LG. Progres ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah kedatangan 2 narasumber kita yang akan membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yakni aktivitas Racana dalam pembinaan karakter mahasiswa di Uniprima. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Boleh dibuka ya? Ya boleh Kak, boleh silakan. Dari mana tadi Kak? Ya, alhamdulillah cukup melelahkan perjalanan juga. Kalau Kak Malik sendiri? Ya, menurut dari rumah, mungkin saya agak panggung lihat kondisi kampus sekarang karena saya tinggalkan 2017, terakhir baru masuk kembali, mungkin ada suasana berbeda. Ya, jadi kakak-kakak sekalian sudah tahu ya tema kita dari hari ini. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita, pertanyaan pertama saya akan tujukan kepada Kak Jamal nih terlebih dahulu. Ya, boleh. Nah, pertanyaan ini sedikit menggelitik nih Kak, dari segi kami anak Racana di Uniprima. Pertanyaannya adalah, apa sih ending dari keberadaan Racana itu di kampus ini sendiri? Keberadaan Racana itu dalam dunia kampus. Oh iya, begini ya. Kalau kita melihat tujuan akhir dari gerakan pramuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, bahwa anggota gerakan pramuka itu adalah tujuan akhirnya adalah untuk membentuk kepribadian anak bangsa. Sekira terlalu panjang kalau kita ingin bahas itu. Artinya gerakan pramuka itu membentuk wadahnya di dalam satuan pendidikan itu di atas yang sering kita sebut lurus depan. Itu mulai yang siaga, penggalan, penegak, ya. Nah, di dalam Racana itu terdiri dari anak-anak penegak, ada anak pantara, ya, berkumpul di situ untuk membuat sebuah semacam arah untuk mengembangkan dirinya. Jadi dia tidak di dalam pembentukan karakter, tapi dia sudah menjadi bagian dari pembinaan karakter. Apa yang sering dilakukan di Racana itu adalah melatih dirinya untuk membentuk dirinya untuk melatih dirinya dalam kepemimpinan, berorganisasi, berdiskusi ilmiah, ya. Nah, diharapkan dalam karakter itu nanti akan melahirkan perilaku yang baik, ya, dan menunjukkan kepada lingkungannya, lingkungan keluarganya, begitu pun juga dalam lingkungan kampus. Nah, kalau kita kaitkan dengan janji di dalam gerakan pramuka itu tertuang dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya itu dikatakan bahwa berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada dharmanya, dharma pramuka itu, dharma pertama itu takut pada Tuhan yang Maha Esa.
Kalau kata takwa itu endingnya tujuan kata kuncinya itu adalah menjauhi larangan, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban. Artinya anak pramuka dalam dunia kampus itu diajarkan untuk tetap takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan mencoba untuk mencoba untuk mematuhi segala aturan dan main dalam dunia kampus. Ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam dunia kampus. Nah, apa kata kunci yang endingnya seperti yang ditanyakan tadi? Itu terkait dengan bagaimana anak racana itu mampu menunjukkan karakternya dan jati dirinya di dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam lingkungan masyarakat, terkhusus pada lingkungan kampus. Jadi dia itu akan menjadi suri teladan ya. Karena dia akan berproses, ya, dia akan berproses dengan melatih dirinya, membentuk dirinya, ya, membangun sebuah komunitas kerjasama yang cukup dan kuat sehingga melahirkan generasi muda yang siap. Ya, saya kira. Ya, dari penjelasan kakak tadi, saya sedikit menyimpulkan bahwasannya kita mahasiswa Uniprima ini sekiranya diharapkan sudah terbentuk karakternya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengembangkan karakter-karakter tersebut. Seperti itu, Kak? Iya. Iya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang lebih terperinci tadi, dalam perspektif pembina anak pramuka penegak dan pandega sendiri, menurut Kak Malik seperti apa sih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada sore hari ini. Mungkin ini sudah perdana ya, Rencana Uniprima perdana mengadakan podcast ini. Ya, kita turut berbangga pada teman-teman Dewan Rencana Uniprima terkait pembinaan generasi muda pramuka di perguruan tinggi. Memang tujuan gerakan pramuka itu tadi adalah pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Bisa dilihat kondisi sekarang, bisa dikatakan karakter anak muda, remaja sudah terkikis, sudah ada paham-paham atau bisa dibilang tidak ada filter terhadap ekspansi dari luar ya. Nah, itu pramuka berusaha dan berupaya untuk tetap berada di jalur pembinaan ya, jalur pembinaan khususnya pramuka penegak dan pandega. Terkait pramuka penegak pandega di Wajo ini kita upayakan Dewan Kerja Cabang akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan agenda untuk tetap menjalin komunikasi antar semua pramuka penegak dan pandega ya. Mungkin perlu kami perkenalkan, kami baru setahun terbentuk, jadi mungkin kami akan dulu memonitor teman-teman dulu di amalan-amalan dan pangkalan-pangkalan. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya saya kembali ke Kak Jamal lagi nih. Yang tadi juga menyinggung masalah Dasa Dharma, khususnya Dharma 1 dan 2. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan dalam lingkungan kampus ini sendiri sih Kak? Oh iya, begini. Tadi kan saya katakan dari awal bahwa ada hak dan ada kewajiban. Oleh karena itu, seluruh anggota Racana harus menunjukkan posisi seperti itu. Tadi kembali katakan bahwa ada ekspansi. Memang karakter anak bangsa sekarang ini kan mulai sudah dipengaruhi oleh beberapa media-media sosial ya. Tentu itu tidak bisa dipungkiri, dan tentu perlu kita bijak untuk melakukan itu. Dan seperti dikatakan tadi, ada filter ya, menyaring informasi-informasi yang itu yang tadi saya katakan bahwa kalau anggota gerakan pramuka yang ada di lingkungan Racana itu memahami dasar dharma pertama yang takut kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan keyakinannya sendiri, tentu kalau kata kuncinya tadi itu adalah menjauhi larangan, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya. Tentu kalau aplikasinya di dalam dunia kampus, ya tentu apa aturan main dalam kampus, dan itu harus dipatuhi. Dan semua orang perangkat yang ada dalam dunia kampus itu harus dipatuhi tentang hak dan kewajiban. Dan itu harus ditunjukkan oleh anggota Dewan Racana. Kemudian
Yang poin kedua yang terkait dengan cinta alam kasih sayang sama manusia, ya. Maka itu harus dibuktikan dan ditunjukkan dalam aktivitasnya, yaitu kegiatannya. Jadi kalau kita ini melihat pramuka sesungguhnya, dilihat hanya bernyanyi, bertepuk tangan, berkemah. Kalau itu hanya dilihat dari situ, maka semua orang bisa kok. Tidak usah berpramuka yang ribet-ribet. Ya tentu kita harus misalnya, padahal di situ ada nilai. Jadi bernyanyi, bertepuk tangan itu hanya alat untuk mencapai kebutuhan. Mengapa? Karena di dalam kegiatannya itu ada kegiatan berkelompok dan di situ terjadi hubungan kerjasama yang kuat. Dan di situ ada pembiasaan. Dan kalau ini tidak dibentuk, ya, maka ini kan organisasi ini hanya sebagai lambang saja dan tidak didukung oleh aktivitasnya. Ya. Tentu juga yang terakhir, yang penting yang untuk dimiliki oleh anak di dalam melakukan tindakan baik kegiatan yang dilakukan itu harus dimulai dari dalam. Ya. Istilahnya habits of the heart. Ya. Ada pembiasaan yang timbul dari dalam hati. Jadi kita tidak melulu menggunakan otak saja, tapi ini harus terpadu. Nah, anggota pramuka seperti itu, ya jadi memang agak unik, karena kita memang ini dengan jiwa kesukarelaan yang ada yang kita tanamkan, ya tentu berbeda dengan organisasi lain. Nah, ini yang perlu dicatat oleh para anggota pramuka khususnya yang berada di lingkungan Racana, bahwa kita tidak seperti yang ada di anak penggalang, anak penegak, ya ketika mau melakukan kegiatan, ya tentu harus dibarengi dengan ini. Kalau kita ini kegiatan ilmiah, ya, tetapi tetap juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat mencintai alam, ya. Dari situ nanti kita tumbuh dan berkembang. Generasi kita ini sudah ada pembiasaan. Saya kira demikian. Ya, gitu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita lihat sejenak karena ada yang mau lewat. Ya. Kembali lagi dalam segmen kali ini, yakni 1 jam bersama 10 Dharma. Nah, acara kita kali ini disponsori oleh Oke Donat dan juga Tekopiti. Nah, silakan kakak-kakak dicoba sponsor kita pada kali ini. Nah, boleh ya? Bagi teman-teman sendiri yang kita coba dulu mau coba sponsor kita ini, Tekopiti berada di Jalan Andi Pagaru dan Oke Donat berada di depan pintu 2 Unif 5. Wow. Ya. Mantap. Dekat, Pak. Mantap. Sini. Baik, kita lanjut pembahasan kita tadi ya, Kak. Ya. Lanjut. Boleh. Nah, pertanyaan ini untuk Kak Jamal. Ya. Nah, sebagai anggota Racana dalam kehidupan kampus tentunya harus lebih banyak berlatih dan juga berdiskusi ilmiah. Ya. Nah, Kak, dalam diskusi ini tentunya ada nilai yang bisa kita ambil dari kebesaran nama Yayasan Pohon Rimba Galatung, Kak. Nah, bagaimana memaknai sehingga mahasiswa mengambil hikmah dan bisa menerapkan dalam kehidupan kampus maupun di lingkup masyarakat? Oh ya, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam gerakan pramuka, sepertinya sangat berkorelasi dengan apa nama kebesaran Pohon Rimba Galatung ini diambil, ya. Saya kira di kampus kita ya ada 1 kredit ya untuk kepemimpinan Pohon Rimba Galatung itu diajarkan. Tetapi apa yang bisa kita ambil, kita bisa garis bawahi dengan nilai-nilai kepemimpinan Pohon Rimba Galatung itu. Beliau itu seorang tokoh demokratis. Zaman dulu sebelum merdeka sudah diterapkan sesungguhnya. Terutama di dalam pengambilan keputusan. Pergantian pemimpin di dalam satu bangsa itu ya, dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dia ini seorang kesatria. Dia kokoh mempertahankan bangsa. Sehingga saya kira tidak dalam saya kapasitas untuk menjelaskan terlebih jauh. Kalau kita buka sejarah Pohon Rimba Galatung. Nah, lalu apa kaitan dengan dasar dharma ketiga dan keempat? Dasar dharma ketiga dan keempat itu mengatakan patriot yang sopan dan satria. Artinya ada nilai-nilai di situ yang perlu kita seluruh mahasiswa yang ada di Pohon Rimba Galatung, khususnya untuk
Racana, di situ harus mengambil nilai, ya, bahwa setiap langkah kita dalam dunia kampus ini, baik dalam berorganisasi maupun dalam pengembangan ilmu, itu kita miliki jiwa itu. Dan setiap aktivitas yang dilakukan itu harus dimusyawarahkan. Saya kira yang muncul banyak sekarang ini adalah kenapa banyak mempersoalkan persoalan perbedaan. Ya. Padahal sebenarnya perbedaan itu sudah anugerah buat kita sebenarnya. Inilah konsekuensi negara kita beragam seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya dalam pengambilan keputusan ya tentu ada yang setuju dan yang tidak. Kalau sudah lebih besar, lebih banyak menyatakan si A, ya itulah kita ambil keputusan. Nah, nilai-nilai itulah yang harus tertanam oleh seluruh anggota Dewan Racana untuk mengaplikasikan dalam dunia kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kampus. Ya. Nah, di dalam diskusi-diskusi yang dilakukan, saya kira itu biasa kita terapkan. Ya. Jadi dia kesatuan pada saat dari dalam pengambilan keputusan dengan prinsip 3S tadi, ya. Sifat atau sifat lebih, sifat lainnya. Ya itu nilai-nilai itu yang tertanam. Nah, saya kira nilai-nilai itu yang harus dipahami oleh Mas, dan selama kita di kampus ini itu yang kita terapkan. Ya. Bahwa kita ini memberi kebebasan kepada mereka berpendapat. Ya. Saya kira kalau itu yang dilakukan tidak ada demo. Dan saya yakin dan percaya di kampus kita ini tidak pernah ada demo karena begitu. Karena sistem kita di dalam pengambilan keputusan itu kita sudah menyerap semua aspirasi mahasiswa yang ada, sehingga alhamdulillah di Uniprim ini tidak ada yang seperti itu. Ada riak-riak, ada yang tidak sependapat, itu wajar dan sah di dalam demokrasi. Ya, tetapi alhamdulillah semua itu difasilitasi pada eksekutif mahasiswa, kelompok-kelompok UKM yang masuk semua ke pihak struktural direktorat. Mereka diterima semua dan berikan solusi. Dan itu kalau itu yang dipakai dengan dasar nilai-nilai historis yang kita miliki tadi itu, yang 3S itu, dengan sejarah lembaga besar kita ini, tidak ada masalah. Semua bisa berjalan. Ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan, itu saya kira wajar saja. Saya kira itu bisa dilakukan oleh Dewan Racana. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekuatan, ya. Wah, betul. Ya. Kemudian dari Kak Malik sendiri, dari tadi minum terus ya. Tegang Kak? Iya. Nah, pertanyaan untuk Kak Malik, bagaimana sih generasi muda dalam implementasinya dalam bentuk kegiatan pramuka seperti apa sih Kak? Sebelum saya tambahkan, saya sambung sedikit dari Kak Jamal. Iya. Terkait tadi itu kesadaran ketika Pak. Patriotik dan Sumpah Ksatria serta kesadaran keempat patuh dan suka bermusyawarah, ya. Nilai-nilai kepemimpinan dalam gerakan pramuka itu tidak bisa kita benturkan dengan nilai gerakan lokal kita. Khususnya kita di Wajo, utamanya pada toko Pongkema Kelatung, pramuka juga mengenal istilah musyawarah. Ini dalam pengambilan keputusan, memilih pemimpin di pramuka itu harus melalui musyawarah. Kalau di nasional namanya Munas, daerah Musda sampai ke bawah sampai ke musyawarah Gustepan, ya, pemilihan pimpinan. Tidak ujuk-ujuk. Ini terkait Wajo, dilihat dari struktur pemerintahan ini sudah menganut sistem demokrasi, ya. Jauh sebelum Amerika menganggap dirinya pemenang dalam demokrasi. Wajo sudah mulai tahun 1300-an, Amerika itu 1700-an, ya. Itu sedikit Kak terkait implementasi generasi muda dalam bentuk kegiatan pramuka, ya. Kita lihat pramuka itu adalah organisasi pendidikan, ya. Organisasi pendidikan, bisa dibilang organisasi pendidikan terlengkap. Pramuka punya kurikulum dan silabus yang bisa dikatakan lengkap. Kenapa? Karena ini tidak lepas dari unsur TNI Polri, ya. Kenapa TNI Polri? Pada waktu dulu Sri Sultan Hamengkubuwono membentuk gerakan pramuka, beliau mengikutsertakan pimpinan TNI Polri dalam gerakan pramuka untuk mencegah tangan-tangan komunis memberikan campur tangan di gerakan pramuka. Jadi
kita selaku gerakan pramuka, khususnya pramuka Pandega punya pola dan mekanisme pembinaan. Itu bisa kita lihat di surat keputusan Kuartir Nasional nomor 16 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka Pandega. Nah, semua itu sudah lengkap terkait pembinaan Pandega. Di situ semua terintegrasi sudah lengkap, di mana pembinaan pramuka Pandega beda dengan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Ya, kalau Pandega Pandega 30%, apa namanya di lapangan 70% mengenai tentang penelitian dan pengembangan. Begitu mungkin Dinda. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi pembahasan kita ini semakin kesini semakin seru ya. Namun kita dibatasi oleh waktu, jadi ada yang ingin lewat, kita sambung nanti. Ya, baik teman-teman sekalian, kembali lagi dalam segmen 1 jam bersama 10 Dharma. Nah, Kak, begini, dalam kampus kita ini lagi giat-giatnya promosi kampus, dan itu sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Nah, menurut kakak sendiri sebagai dosen L2 Dikti di VIA, sebaiknya seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan anggota Racana berkontribusi dalam pengembangan kampus kita ini? Ya, gini, seluruh perangkat yang ada di kampus ini tentu harus bekerja secara bersama. Kita tidak terkotak-kotak dengan ada VIA, ada Paperta, ada FKK, ada FK. Baik itu dosen, mahasiswa maupun pejabat kebutuhannya dan sampai pada yayasan, semua ini harus bersama-sama. Lalu apa kontribusi Racana? Ya tadi lewat aktivitas itu tadi. Aktivitas yang harus diembang adalah sasaran kita kan bagaimana seorang anggota pramuka yang ada di masing-masing ambalan itu kurang lebih itu satu ambalannya ada sampai 40 ya kamu lihat, sampai 40 itu. Kalau itu kita sasar, itu bisa kita masukkan beberapa mahasiswa yang bergabung dengan khususnya di Racana. Sebab Racana ini Racana ini kekuatannya ada pada saat anggota yang masuk itu adalah anggota yang memang sudah bergabung sebelumnya. Nah, itu yang susah kalau kita di sini. Kalau kita tidak menunjukkan kegiatan kita itu yang lebih baik, ya, sehingga dengan cara seperti itu ya kita sudah bisa mengundang mahasiswa untuk bergabung dengan kita. Yang kedua yang terpenting adalah ya kita harus membantu kampus kita ini, yayasan kita ini untuk menyebarkan informasi yang positif pada tenaga masyarakat, bahwa kita loh ini ada kan, ya kita hanya menang besar di dalam pemikiran kita, kekuatan kita, tapi kita tidak pernah menyampaikan informasi itu ke publik ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan memang elaborasi dari semua stakeholder yang ada di dalam lingkup atau untuk terus bersama-sama dengan menggunakan cara dan metode tertentu. Tentu ini berada dalam payung koridor aturan main yang ada dalam kampus kita. Nah, kontribusi itu, nah seperti apa yang tercantum di Dharma yang kelima itu, rela menolong dan tabah. Jadi anggota pramuka Racana itu selalu ada kerelaan dan memang prinsip pramuka itu kerelaan. Ya. Tidak usah kita ikut membantu kampus kita ini dengan mencoba untuk mengharapkan sesuatu. Kita ini bersama-sama untuk membesarkan. Ya. Jadi itu sesuai dengan semangat Dharma kelima itu, rela menolong dan tabah. Nah, tentu ini dibutuhkan keterampilan, keterampilan. Dan tidak semua mahasiswa dan anggota Racana itu mampu untuk berangkat. Tentu ada pos bidang-bidangnya sendiri. Kalau semangat Dharma yang keenam itu ya rajin, terampil, dan biar ya. Jadi kita enjoy saja di dalam melakukan itu. Jadi jangan kita terbebani. Jadi kita berupaya dari beberapa UKM yang ada di kampus, ya termasuk Racana itu adalah bagaimana dia berupaya untuk berkontribusi. Bukan kita datang hadir di sini ataukah kita bergabung di sini untuk memerankan. Benar bahwa
benar bahwa ada hak dan kewajiban. Tentu pihak yayasan, pihak rektorat, pihak fakultas, tentu dia mencoba juga memberikan hak pada mahasiswa juga begitu tentang kewajiban juga. Ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan pihak Pondok Manggalatung dalam hal ini Yayasan Perguruan Manggalatung sudah sejalan dengan apa juga yang kita lakukan di Dewan Rencana, sudah sejalan dengan Dharma kelima dan kenapa. Dan makanya alhamdulillah sampai hari ini kita tetap berjalan terus dan semakin hari semakin meningkat dan ini tidak boleh kendor. Nah, kehadiran Racana ini supaya penambah kekuatan juga. Dan semua nanti program-program kegiatan ini bisa kita share ke publik, lalu publik juga akan melihat, oh ini Racana dari Pondok Manggalatung yang hanya dikenal oleh Racana yang lain. Ini kita tidak pernah terpublish. Nah, oleh karena itu kontribusi yang terpenting adalah memberikan informasi yang terbaik ke publik tentang keberadaan kampus kita. Saya kira dengan jiwa kesukarelawan yang kita miliki, dengan keterampilan yang kita miliki, ya tentu kita akan aplikasikan dalam bagaimana berkontribusi tadi itu. Ya, saya kira itu. Ya. Nah, tadi kakak menyinggung mengenai kesukarelaan dan juga keterampilan. Ya. Nah, kesukarelaan dan keterampilan apa sih yang perlu kita kembangkan sebagai mahasiswa? Ini juga penting. Penting ya. Sebagai mahasiswa, ketika kita sudah membayar atau memenuhi kewajiban untuk kita menuntut hak, ya, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan fasilitas. Nah, kalau ini sudah terpenuhi dan seimbang, saya kira proses kesukarelaan ini tentu ada wadah yang disiapkan oleh kita. Ada UKM termasuk Racana. Di sanalah mereka berkumpul untuk membentuk dirinya, ya, membentuk karakternya, saling berelaborasi satu dengan yang lain untuk melihat sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan organisasi itu dia berada di situ. Ya. Nah, di situ kan diuji. Kita ini diuji untuk bagaimana untuk rela berkorban. Ya, tentu dalam koridor ya. Suka memberi. Ya. Jangan suka menerima, suka memberi. Ya. Jiwa-jiwa itu kalau mau dibentuk sesuai dengan temanya ya tentu harus lewat kegiatan, lewat diskusi, lewat kegiatan perkemahan, lewat tekpran. Ya, tentu tekpran ini harus inovatif, ya, sesuai dengan kekinian ya. Nah, itu. Jadi dari situ terbentuk ya, keseharian mereka berafiliasi dengan satu dengan lain, nah, sehingga muncul itu ide dan gagasan yang secara inovatif dan kreatif, dan itu akan melahirkan jiwa sendiri itu untuk berbuat tanpa menuntut apa-apa. Jadi semua ini butuh apa ya? Butuh keikhlasan ya, butuh keikhlasan. Dan ini tidak mudah. Ya. Tidak semua orang bisa begitu. Dan alhamdulillah, ya apa yang ada di lingkup Pondok Manggalatung ini, saya menganggap bahwa kerja kita di sini adalah kerja kesukarela. Ya. Saya kira itu ya. Ya, jadi minuman kita ini kembali lagi ini disponsori oleh Tekopiti dan donat yang ada depan ini disponsori oleh Oke Donat. Baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi dalam segmen 1 jam bersama 10 Dharma. Nah, Kak Malik. Iya. Santai Bang, santai kan. Ya dari tadi tegang ya Kak. Jadi kita lanjut pembahasan kita. Nah, saya mau nanya ke Kak Jamal boleh? Boleh. Tapi gimana Kak Malik? Tidak apa-apa Kak? Silahkan. Anda kan dahulu kan dulu yang tua. Iya. Yang muda nanti. Yang muda ketara tadi. Ya sabar ya. Nah, kegiatan pengembangan pengetahuan dan keterampilan apa saja sih yang perlu dilakukan oleh anggota Racana? Mengingat kalau kita mau melakukan kegiatan itu memerlukan yang namanya dana dan kita itu terbatas oleh hal tersebut. Jadi bagaimana menurut pandangan kakak mengenai hal tersebut? Nah, begini. Ini yang selalu menjadi benturan orang dalam organisasi. Dana itu penting karena untuk menjalankan roda organisasi kegiatan itu ya tentu dibutuhkan finansial. Iya. Inilah keunikan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu dalam membuat kegiatan itu tidak berpikir persoalan dana dulu. Dia mencoba untuk meramu
sebuah kegiatan pembinaan, apakah itu pembinaan bagi anak siaga, penggalang, pembina pandega, maupun kegiatan-kegiatan dalam kerajaan. Ya. Saya masuk ke situ ya. Semua itu terprogram, terencana, sesuai dengan kekuatan kita. Nah, saya banyak berharap di kerajaan itu buat program yang sekiranya berdasarkan nilai pengembangan kita, ya, tentang pembinaan pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan. Nah, yang jadi persoalan adalah persoalan finansial. Kalau dana yang dihitung lebih awal, maka program tidak bisa jalan. Kita dibiasakan di pramuka itu untuk mandiri, dibiasakan di pramuka itu untuk memberi, tidak dibiasakan untuk menerima. Ya. Di pramuka itu dibiasakan untuk berelaborasi dengan sesama unsur yang ada organisasi. Istilah dalam yang kita kenal ini kontribusi. Ya. Kalau kita di pramuka itu tidak mengenal kontribusi, yang kita kenal itu adalah urung rembuk. Ya. Jadi urungan, namanya urungan. Jadi kita itu lingkungan, jadi kita sudah dibentuk seperti itu. Apalagi kalau kegiatannya sifatnya internal, ya. Kita urung rembuk saja. Oleh karena itu dia mencoba untuk memperbanyak kotanya, makanya pakai iuran itu. Jadi iuran organisasi itu ada, dan itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, kalau itu sifatnya internal, tidak bisa juga dipungkiri. Kalau sifatnya eksternal, kegiatan yang sifatnya daerah, sifatnya nasional, ya tentu butuh ada yang mengendorse, ada yang mensponsor, atau dan sebagainya. Ini kelebihan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota pramuka. Maka oleh karena itu dalam organisasi itu kita diajarkan untuk hemat, ya. Hemat sesuai dengan dharma yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja, ya. Itu nilai-nilai itu. Nah, seperti yang saudara maksud tadi, tentu banyak kegiatan. Jadi kalau kegiatannya sifatnya internal, nggak perlu ke dekam, nggak perlu ke rektorat, nggak perlu ke yayasan, nggak perlu. Cukup kita sedikit yang urung-urungan untuk melahirkan. Kalau sifatnya gitu. Kalau sifatnya kegiatannya itu eksternal dan biasanya bersifat daerah dan nasional, nah itu kita bisa datang sponsor. Ya. Atau kita juga ajukan ke pihak rektorat atau yayasan, tentu sesuai dengan kemampuan. Jadi kita tidak boleh membuat program dengan hanya mengandalkan satu sumber saja, enggak. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, oleh karena itu kalau saya membuat program, membuat kegiatan itu, saya tidak pernah berpikir dulu persoalan dana. Ya. Karena saya sudah dilatih itu. Ya. Di kampus itu kalau saya mengajar apa dan sebagainya, saya tidak mau agak tabu dengan kepala saya tentang itu. Tapi pada akhirnya juga butuh, karena tidak bisa bergerak kalau tidak ada itu, tidak bisa bergerak. Tetapi harus ada caranya. Tidak usah terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Ya misalnya ya, tinggal kita anggota Dewan Rencana ini di dalam mengumpulkan dana dalam urung-urungan tadi yang saya maksud, kita harus disiplin dalam penggunaannya, tidak boleh sembarang saja. Ya. Jadi oleh karena itu apa yang saya ingin garis bawahi bahwa semua kegiatan yang memerlukan dana itu tetap kita prioritaskan, tetapi kita harus menciptakan sendiri, menghasilkan sendiri seperti apa dana yang bisa kita dapatkan, apakah dengan cara iuran anggota dan sebagainya. Ya. Toh setelah itu kita tidak mampu lagi dengan cara itu dan harus dilakukan, ya apa salahnya kita meminta ke pihak kampus ya untuk menambah sedikit ya. Sekiranya program itu jalan. Dan tidak perlu program yang muluk-muluk. Kita upayakan semua program yang kita lakukan itu, kegiatan yang dilakukan itu, kalau ada yang perlu kita gunakan fasilitasnya si A, si B, ya gitu gunakan, tidak perlu kita sewa lagi. Ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan hemat, cermat itu dan bersahaja itu yang diciptakan oleh pramuka itu ya, sudah biasa gitu. Dan dari mana dibentuk itu? Dari proses tadi itu, dari proses latihan, pembinaan seperti itu. Ya saya kira kalau persoalan tadi janganlah dipersoalkan kalau di dunia kepramukaan itu sudah biasa kok orang suka rela menyumbang, sudah biasa itu. Saya kira gitu ya. Jadi di sini yang dapat saya tangkap dari pernyataan KKS ini adalah
bagaimana cara kita memanage atau mengatur keuangan kita sendiri seperti itu. Kan kita sudah mahasiswa, jadi otomatis kita seharusnya sudah tahu lah bagaimana cara mengatur keuangan kita sendiri. Namanya manajemen cash flow ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Malik sendiri, Kak gimana? Dari pengalamannya? Terkait penganggaran atau dana di dalam pramuka, kita coba bisa buka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka di bab 7 tentang sumber dana pramuka itu seperti yang Kak Jamal katakan tadi adalah satu iuran anggota, ya, iuran anggota. Jadi bukan pungli, ya, ini sah dilindungi oleh undang-undang ya. Teman-teman Dewan Racana bisa mengadakan iuran anggota. Kedua tadi sumbangan dari masyarakat, ya, yang berpartisipasi dalam gerakan pramuka, yang ingin melihat pramuka eksis, ya, bisa masyarakat berupa sponsor, donatur, ya, yang penting tidak melanggar perundang-undangan, begitu Dinda. Juga pengurus rencana harus pintar-pintar juga dalam mengelola keuangan, jangan ingat prinsip hemat, cermat dan bersahaja, ya. Ada skala-skala prioritas yang mana yang perlu didahulukan, kegiatan mana yang perlu dana besar, dana kecil, ya. Juga tidak usah juga untuk sarannya teman-teman, Dewan Racana tidak usah terlalu untuk programnya, biar satu yang penting bisa mengangkat nama kampus, nama Racana, ya, yang penting kualitas, ya. Sedikit tambahan, Kak, di pramuka juga kita mengenal istilah majelis pembimbing, ya. Ada majelis pembimbing nasional, majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang. Kalau di Gustepan, majelis pembimbing Gustepan. Salah satu tugas majelis pembimbing itu memberikan bantuan moral, organisatoris, material dan finansial, ya. Jadi itu fungsinya majelis pembimbing. Mungkin teman-teman Racana juga sudah tahu siapa majelis pembimbing di kampusnya, di Racananya, ya. Nanti tinggal komunikasi dan koordinasi yang lebih intens, ya. Semua bisa diselesaikan asalkan ada komunikasi dan koordinasi yang mantap, ya kan? Mungkin begitu, Kak. Ya, saya kira tambah sedikit, ya. Saya kira kalau anak Dewan Racana baca Dharma 7 dan 8 itu, saya kira kalau diambil hikmahnya itu semua bisa kita lakukan. Jadi intinya di sini ketika kita mengamalkan apa yang ada di Dasa Dharma, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat lalui dengan baik. Ya, baik teman-teman sekalian, kembali lagi di segmen 1 Jam Bersama 10 Dharma. Menyambung lagi dari pembahasan kita tadi mengenai Dasa Dharma. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Jamal nih. Kakak kan merupakan pembina dari Racana Lata Dampare. Nah, sebagai perwakilan dari Racana Lata Dampare, bagaimana sih harapan kakak ke depannya mengenai Racana di kampus kita ini sendiri? Ya, baik, begini Nanda, ya. Keberadaan organisasi pramuka Dewan Racana janganlah menjadi beban oleh pihak yayasan dan rektorat, khususnya Universitas Padang Latung. Racana ini hadir di tempat ini untuk mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa lewat pembentukan karakter, ya. Tentu dengan berbagai aktivitas. Jadi mahasiswa ditawarkan beberapa beberapa organisasi sebagai alat pengembangan kemampuan dan kompetensi. Nah, diharapkan Racana Lata Dampare dan WCUD ini hadir adalah mampu memberi kontribusi kepada pihak perguruan tinggi. Seperti apa adalah ikut serta di dalam pengembangan itu. Seperti apa aktivitasnya? Ya, mari kita bantu mereka untuk mengenalkan Wadimaka Latung di tengah-tengah masyarakat. Buktikan bahwa perilaku kita seperti ini. Sikap dan perilaku anak mahasiswa yang ada di Wadimaka Latung itu memang identik dengan nilai-nilai yang tertanam di Wadimaka Latung, ya, berdasarkan sejarahnya. Terlepas karakter setiap masing-masing. Yang kedua, ikut menyukseskan program-program yang telah gencar-gencarnya sekarang dilakukan oleh pihak perguruan. Ya.
bagaimana rekrutmen mahasiswa, ya kita juga ikut tanpa kita diminta ya, harusnya turun ya. Sampaikan informasi yang baik, itu yang tadi saya katakan dari awal. Sampaikan informasi yang baik. Apa sih yang terjadi di lingkungan kita? Ini loh kegiatan kita. Kita ini banyak aktivitas, banyak pembinaan yang kita lakukan di sini. Itu yang ketiga. Racana ini berdiri tidak dalam kapasitas untuk membebani, tetapi berdiri untuk bagaimana memberikan yang terbaik ya kampus. Lewat sekali lagi, saya katakan aktivitas ya. Karena pramuka itu nanti kita muncul ketika ada aktivitasnya ya. Walaupun itu aktivitasnya terpublish atau tidak. Nah, sekali lagi jangan menjadi beban pihak kampus universitas buat tetapi menjadi bahan, menjadi kekuatan yang dimiliki oleh pihak perguruan tinggi. Nah, saya kira dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita bantu mempromosikan kampus kita seperti apa dengan 4 fakultas yang tersedia dan kapasitas para tenaga dosen yang cukup luar biasa menurut saya. Dan itu nanti kita akan sama-sama lakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Ya kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan cerdas yang kita lakukan. Kegiatan ikhlas ya, ada keikhlasan dan ada kesalahan. Dan yang terakhir, maka seluruh anggota Dewan Rencana berpeganglah pada Trisatya dan Dasar. Kalau Anda berpegang itu bahwa ada nilai-nilai budaya keagamaan lokal yang kita pegang, ada nilai-nilai kebangsaan yang kita pegang, ideologi Pancasila sudah jelas, ya harga mati, ya, ada pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Lalu yang kemudian jangan lupa ada 4 pilar bahasa kita ya. Ada Pancasila, ada undang-undang, ada NKRI, ada kebinekaan, itu sudah harga mati buat kita di Yayasan Perguruan Partai. Saya kira demikian Anda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan pencerahan buat kita semua untuk ke depan Dewan Rencana ini bisa berbuat lebih baik lagi. Ya, saya kira demikian ya. Ya, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya dalam acara 1 jam bersama berbicara 10 Dharma. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak hal yang dapat kita petik hikmah dari bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya menunjukkan karakter kita sebagai mahasiswa dan kampus Uniprima sebagai wadah untuk pengembangan karakter yang baik. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.